Di sini ada studi kasus, yaitu sebuah rumah sakit umum daerah menghadapi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keterlambatan pelayanan IGD. Yang kedua, yaitu kerusakan mesin CT scan. Yang ketiga, yaitu kekurangan APD saat wabah flu. Dan yang terakhir adalah tingkat kepuasan pasien rawat jalan. Di sini ada identifikasi resikonya. Yang pertama adalah keterlambatan pelayanan IGD. Deskripsinya yaitu keterlambatan pelayanan IGD, keterlambatan penanganan pasien gawat darurat dapat meningkatkan resiko keselamatan pasien, termasuk kematian atau komplikasi serius. Dampaknya yang terjadi adalah tinggi, keselamatan pasien terancam, kemungkinan yaitu sering terjadi karena beban kerja tinggi, tingkat resikonya yaitu tinggi, yang termasuk ke dalam kategori high. Yang kedua, yaitu kerusakan mesin CT scan, yaitu penundaan diagnosis akibat kerusakan peralatan radiologi menghambat pengambilan keputusan medis dan menurunkan mutu layanan. Dampaknya yaitu sedang, yang berpengaruh pada diagnosis dan waktu layanan. Kemungkinannya yaitu tergantung perawatan alat, tingkat resikonya sedang, yang termasuk ke dalam kategori moderate. Selanjutnya yang ketiga adalah kekurangan APD saat wabah flu, yaitu tidak tersedianya APD beresiko menyebabkan penularan infeksi pada tenaga kesehatan dan pasien lain yang mengganggu keberlangsungan pelayanan. Dampaknya yaitu tinggi, yang mengancam bagi keselamatan petugas dan pasien. Kemungkinannya yaitu mungkin terjadi tergantung stok dan manajemen logistik. Tingkat resikonya tinggi, yang termasuk ke dalam kategori high. Selanjutnya yaitu identifikasi resiko. Yang keempat adalah tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan, yaitu keluhan pasien terkait waktu tunggu, komunikasi atau fasilitas yang tidak memadai dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan terhadap rumah sakit. Dampaknya yaitu rendah, tidak langsung berdampak pada keselamatan. Kemungkinannya yaitu cukup sering terjadi tergantung mutu layanan. Tingkat resikonya rendah, yang termasuk ke dalam kategori resiko low. Selanjutnya di sini ada analisis materi biaya versus resiko. Yang kasus pertama yaitu adalah keterlambatan pelayanan IGD yang termasuk ke dalam resikonya tinggi, biaya yang rendah, yang harus segera ditangani atau yang termasuk dalam tindakan korektif. Kasus kedua yaitu kekurangan APD saat wabah flu yang termasuk dalam prioritas tinggi, yaitu resikonya tinggi, biayanya sedang. Kasus ketiga adalah kerusakan mesin CT scan yang memerlukan pertimbangan cost benefit karena resikonya sedang, biayanya tinggi. Sementara kasus keempat adalah ketidakpuasan pasien rawat jalan yang memerlukan pertimbangan terbatas karena resikonya rendah dan biayanya yaitu sedang. Selanjutnya di sini ada strategi mitigasi yang bisa dilakukan. Kasus pertama yaitu keterlambatan pelayanan IGD. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan yang pertama adalah reorganisasi alur triase IGD agar pasien gawat darurat segera tertangani. Yang kedua yaitu menetapkan SOP waktu tanggap pasien kurang dari 5 menit sejak kedatangan. Yang ketiga yaitu menambah tenaga medis jaga pada jam sibuk. Selanjutnya itu strategi mitigasi untuk kasus kedua yaitu kerusakan mesin CT scan. Yang pertama yaitu dengan menerapkan pemeliharaan preventif dan prediktif secara rutin. Yang kedua yaitu menjalin kontrak perawatan dengan vendor resmi. Yang ketiga yaitu menyediakan rujukan sementara ke rumah sakit terdekat bila ada rusak. Selanjutnya mitigasi yang dapat dilakukan untuk kasus ketiga, kekurangan APD saat wabah flu. Yang pertama adalah membentuk buffer stok APD minimal 3 bulan. Yang kedua yaitu menyusun mekanisme pengadaan darurat dari vendor alternatif. Yang ketiga adalah monitoring stok APD secara digital. Selanjutnya ada strategi mitigasi untuk kasus keempat yaitu ketidakpuasan pasien rawat jalan. Yang dapat dilakukan yang pertama adalah melakukan survei kepuasan pasien secara rutin. Yang kedua yaitu pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga medis. Yang ketiga adalah sistem pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya yang di sini ada contingency planning. Yang pertama dari kasus keterlambatan pelayanan IGD yaitu adalah rencana cadangan yang dapat dilakukan adalah
Aktifkan tim siaga lintas unit dengan sistem pencatatan manual dan lakukan rujukan sementara ke rumah sakit jejaring bila pelayanan IGD terganggu. Untuk kasus kedua, cadangan yang dapat dilakukan yaitu gunakan layanan rujukan cepat ke rumah sakit mitra serta gunakan alat radiologi lain seperti X-ray atau USG sebagai pengganti sementara hingga CT scan berfungsi kembali. Terus setelah itu rencana cadangan untuk kasus ketiga yaitu kekurangan APD saat wabah flu, yaitu bisa dengan menggunakan APD reusable standar WHO, optimalkan distribusi internal untuk unit prioritas, dan ajukan bantuan darurat ke Dinas Kesehatan atau BNPB bila stok habis. Konsistensi planning untuk kasus keempat yaitu ketidakpuasan pasien rawat jalan. Tindakan cadangannya yaitu melakukan survei manual, tingkatkan komunikasi langsung oleh petugas front office, dan buat sistem antrean darurat sederhana bila sistem digital atau fasilitas pendukung tidak berjalan. Selanjutnya di sini ada cost risk analysis. Untuk kasus pertama yaitu keterlambatan pelayanan IGD, biayanya yaitu reorganisasi alur dan SOP triase sekitar 10 hingga 15 juta. Yang kedua yaitu dengan penambahan tenaga jaga dan pelatihan sekitar 50 juta per tahun. Yang ketiga yaitu ada sistem antrean digital sekitar 25 juta sampai kontrak perawatan rutin sekitar 100 juta per tahun. Manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan keselamatan pasien dan kepercayaan publik. Yang kedua yaitu adalah efisiensi alur pelayanan IGD. Selanjutnya, untuk kasus kedua yaitu kerusakan mesin CT scan, biaya yang dibutuhkan adalah yang pertama, biaya kontrak perawatan rutin sekitar 100 juta per tahun. Yang kedua yaitu pengadaan alat cadangan yaitu sekitar 800 juta hingga 1 miliar. Yang ketiga adalah sistem pelaporan digital sekitar 20 juta. Manfaat yang didapatkan, yang pertama, manfaat waktu tunggu diagnosis berkurang. Yang kedua, layanan tetap berjalan tanpa gangguan besar. Yang ketiga, umur alat lebih panjang karena perawatan rutin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Yang pertama adalah identifikasi resiko. Rumah sakit menghadapi resiko utama pada keterlambatan IGD, kerusakan CT scan, kekurangan APD, dan ketidakpuasan pasien. Analisis matrik biaya versus resiko, yaitu rumah sakit memprioritaskan penanganan resiko tinggi berbiaya rendah yang sedang berdampak besar pada keselamatan pasien. Ketiga yaitu strategi mitigasi. Strategi mitigasi ini difokuskan pada penguatan sistem pelayanan, perawatan alat, dan ketersediaan APD untuk menjaga mutu dan keselamatan. Yang ketiga yaitu ada contingency planning atau rencana cadangan yang disiapkan agar pelayanan tetap berjalan saat terjadi gangguan operasional. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah cost risk analysis. Analisis biaya risiko ini menunjukkan investasi perbaikan layanan dinilai cost efektif karena meningkatkan keselamatan dan efisiensi rumah sakit. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.